Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan merefleksikan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Dan saya lebih memfokuskan diri pada kisah perempuan kedapatan berzina. Saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam kisah ini ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui bersama, dan makna-maknanya untuk hidup kita sehari-hari. Saudara dan saudariku yang terkasih, pertama sekali, semua orang berdosa. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 7 mengisahkan seperti ini. Yesus bertanya kepada orang-orang yang membawa perempuan kedapatan berzina dan meminta pendapat Yesus. Awalnya Yesus enggan untuk mau menjawab, tetapi mereka bertanya lagi, apa pendapat Yesus tentang hal ini? Karena menurut kitab Musa, perempuan-perempuan yang kedapatan berzina itu harus dirajam dengan batu, dilempari dengan batu. Dan apa pendapat Yesus? Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 7 itu mengisahkan begini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus bertanya demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang menuduh perempuan itu, membawa perempuan itu kepada Yesus, satu persatu mulai meninggalkan Yesus dengan perempuan itu. Pada akhirnya yang tinggal di sana hanyalah perempuan dan Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, mereka meninggalkan karena apa? Mereka tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Jadi Yesus bilang, di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara dan saudariku terkasih, kita semua adalah orang berdosa. Di dalam surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 23 mengatakan begini, semua orang telah berdosa. Kita semua itu sudah berbuat dosa, dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua berdosa, dan kemuliaan Allah telah hilang dalam diri kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita kadang pikir kita tidak berdosa, tetapi kita sudah berdosa. Dan Paulus sendiri mengatakan bahwa kemuliaan Allah itu sudah hilang dalam diri kita ketika kita berdosa. Atau di dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 8 mengatakan demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jadi kita menipu diri sendiri ketika kita berkata bahwa saya tidak berdosa. Dan kebenaran Allah itu tidak ada dalam diri kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, jadi pertanyaan Yesus bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa itu fokus perhatian itu bukan pada perempuan yang kedapatan bersihnya, tetapi lebih pada diri kita masing-masing.
mau mengajak kita pada masing-masing. Dan Yesus berbicara kepada orang-orang samanya bahwa kamu coba perhatikan diri sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita menunjuk orang itu bahwa kamu berdosa, sebenarnya yang kita harus sadari bahwa itu satu jari itu menunjuk kepada orang itu, tetapi 4 jarinya menunjuk kepada diri kita sendiri, bahwa kita itu berdosa. Jadi jangan cepat-cepat menuduh, jangan cepat-cepat menghakimi orang, jangan cepat-cepat memvonis. Ingat, ketika kita menunjukkan jari seperti ini, sebenarnya 1 jari kepada orang itu dan 3 jari itu menunjuk pada diri kita. Kita sendiri juga berdosa. Jadi sekali lagi kita semua orang berdosa. Dan Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa coba lihat diri sendiri. Jika seandainya kamu yang kedapatan bersinar dan dibawa kepada Yesus, apa perasaanmu? Apa kehendakmu? Dan apa yang Anda inginkan? Saudara dan saudariku yang terkasih. Makanya Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana Allah berhadapan dengan kita dan dosa-dosa kita. Dalam bahasa Inggris mereka selalu pertanyakan begini, how does God deal with us and our sins? Saudara dan saudariku yang terkasih, poin yang pertama, bahwa Allah mau supaya kita itu beralih dari dosa dan salah kita serta pribadi kita kepada kerahiman Allah itu sendiri. Kita berdosa, tapi jangan fokus perhatian pada dosa kita itu. Tapi bagaimana kita datang dan melihat betapa belas kasihan Allah, kerahiman Allah dan kemurahan Allah itu yang begitu besar. Saudara dan saudariku yang terkasih, Santo Agustinus yang mengatakan seperti ini. Ini saya mau mengutipnya seperti itu. Santo Agustinus dia katakan begini, ketika semua mereka sudah pergi, orang-orang yang menuduh perempuan itu, orang-orang yang membawa perempuan itu kepada Yesus, dan mereka semua sudah pergi, meninggalkan Yesus dan perempuan itu sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, untuk Santo Agustinus dia bilang bahwa kisah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini itu bukan wanita yang berdosa itu, tetapi wanita yang menderita, pribadi yang menderita, dan kemurahan Allah yang begitu besar. Wanita sedang yang menderita itu berhadapan dengan Allah yang murah hati. Saudara dan saudariku yang terkasih, Allah begitu bermurah hati. Jadi saya mau katakan di sini, ya, jadi menanggapi pemikiran Santo Agustinus, ya, bahwa itu orang yang menderita dan kemurahan Allah. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, Allah itu begitu murah hati. Jadi bukan wanita yang berzina, yang kedapatan berzina, tetapi yang dilihat adalah bagaimana yang menderita. Orang yang sementara menderita itu perlu apa? Perlu ditolong. Yang menderita itu apa? Dia butuh bantuan. Orang yang menderita itu apa? Butuh dikasihani. Jadi bukan kita menghukum, bukan memvonis, bukan mencaci maki, bukan mengolok-olok, bukan mengejek-ngejek, tetapi justru kita mau memperhatikan dia, bahwa dia sedang menderita. Dan apa yang dibuat oleh Yesus adalah bahwa dia mengasihi wanita itu, melihat kepada wajah wanita itu dan berkata kepadanya, kalau mereka semua tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghakimi engkau. Jadi saudara dan saudariku terkasih,
Ketika kita mau mengaku dosa-dosa kita, kita harus fokus perhatian pada kemurahan Allah. Bahwa kita sudah berdosa, kita sudah bersalah, menyadari itu dan pergi, kita mau mendapatkan kerahiman Allah. Kita mau mendapatkan belas kasihan Allah. Kita mau mendapatkan kemurahan Allah dalam diri kita. Jadi itu poin yang pertama, bagaimana Allah berhadapan dengan diri kita dan dosa-dosa kita. Dia mau supaya kita lebih banyak memperhatikan kemurahan Allah daripada fokus perhatian pada diri dan dosa-dosa kita. Akhirnya kita tidak bangun. Sebenarnya kita harus bangun, kita harus pergi kepada Allah dan mendapatkan kemurahan itu. Ketika kita pergi kepada Allah, itu sekarang poin yang kedua. Ketika kita pergi kepada Allah, apakah Allah menghakimi kita? Dalam kisah ini, bahwa Allah tidak menghakimi kita. Ya, Injil Yohanes bab 8 ayat 11 mengatakan begini, "Aku pun tidak menghakimi engkau." Ketika Yesus melihat perempuan itu yang ada di depannya, dia justru merangkulnya dan memberitahukan kepada dia bahwa aku pun tidak menghakimi engkau. Orang-orang yang sudah menghantar engkau ke sini, mereka semua menyadari akan keberdosaan mereka, bahwa mereka juga melakukan dosa besar dalam hidup mereka. Akhirnya mereka meninggalkan. Mereka tidak berani untuk menghukum engkau, tidak berani melempari engkau dengan batu, tidak berani merajam engkau dengan batu. Maka Yesus bilang, aku pun tidak menghakimi engkau. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah belas kasihan Allah kepada kita. Saudara dan saudariku terkasih, saya ingat waktu saya masih bertugas di paroki, ya, dan ada seorang ibu yang datang kepada saya bertanya begini. Dia bilang, kenapa saya harus mengaku dosa saya kepada Allah? Saudara dan saudariku yang terkasih, begitu banyak jawaban yang bagus yang bisa diberikan kepada perempuan itu ketika ibu itu ketika mempertanyaan demikian. Tapi waktu itu saya hanya menjawab begini. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya bilang, ya, saya mengaku dosa saya paling kurang sebulan sekali. Dan mengapa saya pergi mengaku kepada Allah? Karena di sana saya mengalami kerahiman Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya beritahu ibu itu bahwa saya tidak bisa memberitahukan dosa-dosa saya dan salah-salah yang saya lakukan kepada semua orang. Karena ketika saya memberikan itu kepada orang lain, ya, kepada sama saudara atau kepada pimpinan, siapa saja, banyak dari mereka mungkin tidak menunjukkan kerahiman itu, tetapi mereka mungkin memvonis saya, melihat bahwa kamu seperti ini, mulai menghakim, bahkan juga harus mulai mungkin mengatakan bahwa tidak laku. Kenapa kamu membuat seperti itu? Jadi dia mulai menghakimi. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, kalau saya pergi kepada Allah, mengaku dosa-dosa saya, Allah tidak menghakimi saya. Dia justru memberikan kerahiman, memberikan kemurahan hatinya kepadaku, memberikan kasih sayangnya kepadaku. Dan dia justru tidak menghakimi saya, mengampuni, bahkan sampai itu mengampuni dosa-dosa saya. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu dalam kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 34 mengisikan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, jadi Allah itu tidak hanya tidak menghakimi kita, dia tidak hanya tidak menghakimi kita atau tidak hanya memberikan kemurahan kepada kita, tetapi justru dia sudah mengampuni. Sesudah itu dia tidak mengingat dosa-dosa lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah hal-hal yang memang perlu kita perhatikan.
bahwa Allah itu begitu murah hati. Dia tidak pernah menghakimi kita, dan ketika dia sudah mengampuni dosa-dosa kita, dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, inilah kemurahan hati Allah. Pagi itu poin yang kedua dari bagaimana Allah berhadapan dengan diri kita dan dengan dosa-dosa kita. Poin yang ketiga yaitu bahwa ini dalam bahasa Inggris diungkapkan seperti ini. God is more interested in our future rather than our past. Ya, jadi bahasa Indonesianya begini. Allah lebih tertarik pada masa depan kita daripada masa lampau kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, ya, jadi Allah lebih fokus perhatian pada pribadi kita yang mau bertobat, yang mau berubah, dan menuju masa depan yang lebih baik. Saya ulang lagi, jadi Allah lebih fokus perhatian pada pribadi kita yang mau berubah, yang mau bertobat, menuju masa depan yang lebih baik. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, Allah memperhatikan itu. Jadi ketika kita datang mengakui dosa bahwa, kamu itu sudah buat begini, begini, itu semua itu Allah tidak terlalu tertarik. Yang Allah tertarik adalah bagaimana kita mau berubah. Itu bagaimana kita bertobat, berubah, dan mau menuju hidup masa depan yang lebih bagus. Saudara dan saudariku yang terkasih, ya, saya mau ingatkan ini. Sadar ataupun tidak sadar, ketika kita datang mengaku dosa-dosa kita, itu sebenarnya di sana itu ada 3 pribadi. Pribadi yang pertama adalah Tuhan sendiri. Pribadi yang kedua itu adalah pribadi kita, pribadimu yang berdosa. Kemudian pribadi yang ketiga adalah pribadimu yang ingin bertobat, yang ingin berubah dan memperbaiki hidup di masa depan. Dan ketika Yesus melihat dua pribadi ini, pribadi yang mau berubah, kemudian dengan pribadi yang berdosa, Yesus lebih memperhatikan, lebih interested in the third person, pribadi yang ketiga, yaitu bahwa pribadi yang mau berubah. Ini yang perhatian Allahnya di situ, bahwa Allah mau supaya kita berubah. Allah mau membantu kita, membantu yang mau berubah ini. Bukan pribadi yang selalu melihat itu kesalahan dan tetap berdiam di situ. Yang Allah mau perhatikan itu pribadi yang ingin bertobat, pribadi yang ingin berubah, pribadi yang mau memperbaiki hidup di masa depan. Inilah saudara dan saudariku yang terkasih. Makanya saya bilang itu Allah itu lebih tertarik pada masa depan kita daripada masa lampau kita. Masa lampau sudah lewat. Sekarang yang kita fokus perhatian adalah bagaimana mulai dari sekarang ini memperbaiki hidup. Makanya saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus berpesan kepada wanita tadi. Dia bilang, pergilah dan mulai dari sekarang janganlah berbuat dosa lagi. Ya, jadi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, inilah pesan Yesus kepada kita. Ketika kita datang mengaku dosa-dosa kita, Allah menghapusi dosa-dosa kita, dan dia bilang, mulai sekarang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, ini saya mau ingatkan, ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Every saint has a past, and every sinner has a future. Jadi bahasa Indonesianya kira-kira begini. Setiap orang kudus di surga, ya, kecuali Bunda Maria, saya mau ingatkan, sudah pasti punya dosa. Masa lampaunya banyak yang berbuat dosa. Ya, kalau tidak
masih bingung, masih ragu, saya beri contoh. Santo Paulus mengkhianati gereja Yesus Kristus, membunuh, mencaci maki, melawan. Pada akhirnya dia bertobat. Sesudah bertobat, dia memberikan diri kepada Tuhan dan dia berubah. Sesudah dia berubah, apa yang terjadi? Saudara sendiri, dia menjadi rasul ulung untuk mewartakan sabda Tuhan, sabda Yesus. Menjadi santo, tapi bahwa berbuat dosa. Santo Petrus mengaku bahwa dia itu adalah murid Kristus, tetapi pada saat Yesus sedang mengalami penderitaan, dihakimi, orang bertanya, apakah Anda juga muridnya? Dibilang, saya tidak kenal dia. Bukan hanya menyangkal dia 1 kali, tetapi 3 kali. Tapi sesudah itu Yesus percayakan dia untuk memimpin gerejanya. Dan dia menjadi orang kudus, santo, punya masa lampau. Tapi Allah mau supaya dia berubah. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, setiap orang berdosa punya masa depan. Ya, si penjahat yang bertobat, jadi dia berdosa, ini semua, tapi dia bertobat, akhirnya apa? Allah menjanjikan dia Firdaus, taman Allah. Inilah saudara dan saudariku yang terkasih, bahwa kasih Allah yang begitu besar. Jadi saudara dan saudariku terkasih, pada kesempatan ini Yesus mau supaya kita berubah. Pribadi yang mau berubah. Jadi jangan takut datang kepada Allah dan meminta ampun. Dan kita bisa menjadi orang kudus. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau mengutip kata-kata Santo Agustinus, bahwa kisah perumpamaan ya tentang perempuan kedapatan berzina sebenarnya kisah tentang kerahiman Allah dan rencana-rencana pribadi kita untuk mau berubah menuju masa depan. Karena itu Yesus berpesan kepada kita, saudara dan saudara yang terkasih, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Dan sekali lagi saudara-saudari, mungkin Anda selama ini menonton tapi belum subscribe, tolong subscribe. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan berkomentar. Ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Dan juga saudara dan saudariku yang terkasih, tolong bagikan kepada sahabat-sahabatmu yang Anda kenal. Tuhan memberkati Anda.